Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisarah dari kelas 12 akuntansi B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual atau disebut juga dengan HAKI. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, HAKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan, hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam sosial atau commercial reputation dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Dengan begitu, objek utama dari HAKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualitas manusia. Intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Dalam prinsip ekonomi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni, guna meningkatkan taraf hidup serta akan memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat yaitu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Yang selanjutnya yaitu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang selanjutnya yaitu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang selanjutnya yaitu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Yang selanjutnya yaitu menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama hak cipta dan yang kedua hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi. Sekarang kita akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena pewarisan, yang kedua karena hibah, yang ketiga karena wasiat, yang keempat karena dijadikan milik negara, dan yang terakhir yaitu karena perjanjian. Yang selanjutnya yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuan di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Untuk selanjutnya yaitu ada hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain yang pertama yaitu ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa
dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.